mendidik anak itu bukan hanya tugas ibu, tapi tugas berdua. Kalau seorang ibu dekat dengan anak-anaknya, itu biasa. Karena mereka lahir dari rahim seorang ibu. Tapi akan sangat istimewa dan luar biasa saat seorang ayah bisa dekat dan mau menghabiskan waktunya bersama dengan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya sangat menarik ya. Dan sebetulnya pembahasan tentang orang tua dengan anak itu masuk yang agak sedikit jarang saya bahas, karena memang fokus saya pola asuh orang tua kepada anak akan berkualitas saat hubungan suami istrinya pun berkualitas. Nah, saya selama ini fokus di hubungan suami istri gitu, tapi ya Masya Allah ini sangat luar biasa diberikan amanah tentang bagaimana mengungkapkan, menyampaikan rasa sayang kita kepada anak-anak kita, dan bahkan bagaimana mendidik mereka, menjaga mereka, sehingga mereka layak menjadi investasi terbaik dalam kehidupan kita. Satu hal pertama yang harus kita ingat sebagai orang tua, ya teman-teman semuanya, para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh seorang ulama besar yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan tentang hikmah besar dari adanya anak dalam kehidupan kita, yaitu apakah dengan adanya anak yang Allah titipkan dalam kehidupan kita tersebut mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Itu adalah hikmah besar ya, yang harusnya menjadi pertanyaan juga dalam jiwa kita, bahwa apakah dengan adanya anak ini bisa membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah sebaliknya. Karena begini, apakah memiliki anak adalah sebuah kemuliaan? Saya akan jawab tidak gitu. Tapi akan menjadi tambahan nilai kemuliaan saat kita punya diamanahi oleh Allah keturunan, sehingga itu membuat dan mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka jawabannya iya. Tapi kalau memiliki anak adalah tolak ukur kemuliaan seseorang, maka saya jawabnya tidak. Kenapa? Bukankah Ibunda Sayyidatina Aisyah tidak memiliki keturunan? Apakah Ibunda Sayyidatina Aisyah tidak mulia? Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami konteks-konteks dalam teks-teks yang harus kita pahami secara mendalam, agar kita nggak gagal paham dalam mencerna setiap ilmu yang kita dapat dari banyaknya ilmu yang berserakan di era media sosial yang begitu luas seperti sekarang. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah menyampaikan di mukadimahnya tentang hikmah besar kenapa Allah menitipkan amanah anak dalam kehidupan kita. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tadi bahwa apakah dengan adanya anak tersebut mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah, atau justru malah sebaliknya. Itu proses introspeksi dalam diri kita. Karena begini, kalau bicara hikmah ya, maka saya secara pribadi ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya punya seorang putri. Hikmah saya ketika memiliki seorang putri, yang ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya, khususnya para ayah. Apa hikmahnya? Hikmahnya ketika seseorang, khususnya laki-laki, pasti sangat menginginkan hadirnya anak perempuan, hikmah terbesarnya adalah dengan adanya anak perempuan tersebut
Artinya kita sebagai seorang ayah belajar tentang bagaimana memuliakan perempuan seharusnya. Artinya, saat kita bisa bersabar dengan putri kita, seharusnya kita bisa jauh lebih sabar terhadap istri kita yang merupakan ibu dari putri kita. Itu hikmah namanya. Itu namanya hikmah. Nah, kalau ternyata kita punya putri, tapi kita masih bersikap kasar kepada ibunda dari putri kita, yang notabene-nya adalah istri kita, maka jangan salahkan siapa-siapa. Ketika anak kita nanti dewasa, putri kita dewasa, dia pun akan diperlakukan sama dengan orang lain yang kemudian menjadi suaminya, seperti kita memperlakukan istri kita saat itu. Lalu apa kaitannya dengan hikmah memiliki anak laki-laki? Anak laki-laki, hikmah besarnya adalah kita mungkin pernah tidak sempurna diasuh oleh orang tua kita. Maka saat kita memiliki anak, ini adalah kesempatan kedua dari Allah untuk kita memperbaiki dan menyempurnakan segala yang kurang dari pola asuh orang tua terhadap diri kita. Sehingga hal itu tidak lagi terulang dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hikmah ya, sebagai muqaddimahnya. Karena ya sukacita pasti yang namanya punya anak. Cuman yang harus kita pikirkan itu bukan hanya sebetulnya tentang bagaimana mengungkapkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan mereka ketika besok lusa kita meninggal, mereka adalah aset terbaik untuk diri kita. Sehingga segala amal soleh dan kebaikan yang dilakukan sama mereka itu menjadi cahaya yang terang untuk diri kita di dalam kubur kita. Sehingga segala kebaikan dan amal soleh yang mereka lakukan itu menjadi jalan terdekatnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengungkapkan kasih sayang. Karena apa? Saat visi dalam berumah tangga kita jelas, arahnya terang benderang, maka semua itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kasih sayang, ya, kalau kita bicara tentang kasih sayang, maka kasih sayang ini, ya, atau bahasa lainnya adalah cinta. Berarti ungkapan cinta kepada anak-anak kita. Nah, kita harus paham dulu tentang definisi dari cinta itu sendiri, ya. Kalau kita membuka Quran, di Quran surat Quran surat ke-80 ayatnya ayat 27. Bahasa Arab dari cinta adalah habba, ya, atau hubba. Ya kan ada kalimat ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, kan begitu ya. Gitu. Itu hanya boleh dikatakan oleh pasangan suami istri yang jelas-jelas halal, atau kita sampaikan kepada putra-putri kita, ya. Nah, di Quran surat Abasa ini, surat ke-80 ayat 27, Allah menyampaikan tentang kata habba yang artinya adalah benih atau biji-bijian. Ya, kenapa Allah menyampaikan di Quran surat Abasa ayat 27 ini tentang cinta itu konotasi lainnya adalah benih atau biji? Karena teman-teman semuanya, ketika kita ingin menanam benih atau biji, maka kita perlu ilmu untuk apa? Untuk merawat, ya. Kemudian apa lagi? Menjaga. Kemudian apalagi? Memeliharanya. Sehingga apa? Biji itu tumbuh, pecah, sprout. Kemudian muncul daun sejatinya. Dari daun sejati kemudian tumbuh batang. Dari batang kemudian tumbuh dahan. Dari dahan kemudian tumbuh ranting. Kemudian daunnya semakin rimbun dan berbuah manis. Itu yang menjadi harapan. Bahwa orang tua harus memiliki ilmu untuk merawat, menjaga, dan memelihara agar anak-anak kita tumbuh sesuai dengan fitrahnya, tumbuh dalam banyak kebaikan, tumbuh dalam kesenangan amal soleh, tumbuh dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, tumbuh dalam rasa takut yang sangat luar biasa kepada Rabb-Nya. Nah,
ilmu itu harus dimiliki oleh orang tua agar anak-anak tumbuh sebagaimana yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita? Kita buka Quran surat ke-25 ayat ke-74. Ini doa yang sering kita panjatkan, teman-teman semuanya. Ya, ini masih mukadimah ya, sebelum saya masuk ke materinya nanti. Apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, teman-teman semuanya, kata kita, Robbana hablana. Ya Allah, jadikanlah diriku. Siapa saya? Saya adalah seorang hamba. Gitu. Kemudian, setelah itu, setelah Robbana hablana min azwazina, yaitu pasanganku. Artinya begini teman-teman, kenapa ini diurutkan oleh Allah seperti ini? Agar kita sebagai seorang hamba, berarti kita mengenyampingkan peran kita sebagai suami dan istri dulu, ya. Kita selesaikan urusan diri kita dulu sama Allah. Artinya Allah pengen kita menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti kita mengajak pasangan kita agar sama-sama berjalan di atas jalan takwa. Artinya kita sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita senang duduk di majelis ilmu, kita belajar tentang berbagai macam ilmu yang mengantarkan kita pada banyaknya amal soleh yang kemudian mengantarkan kita pada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apa? Baru kemudian kita boleh meminta kepada Allah anak keturunan. Yang apa? Yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Sebetulnya ini kan rumus sederhana yang Allah sampaikan lewat doa yang selalu kita langitkan. Cuman sayangnya kita berdoa hanya sebatas kecap, tapi tidak memahami esensi dari konteks doa yang kita sampaikan kepada Allah. Kata Allah, Allah tuh seolah-olah sedang bicara seperti ini sama kita. Wahai hambaku, kalau kamu pengen punya anak cucu keturunan yang soleh dan soleha, yang qurrata a'yun, dan bahkan anak cucu keturunanmu itu kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka pastikan dirimu dengan pasanganmu berjalan di atas ketakwaan dan ketaatan kepada aku dan Rasulku. Fokus, gitu. Artinya tujuannya jelas, arahnya mau kemana. Sehingga nanti dalam perjalanannya baru Allah akan karuniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya teman-teman bisa cek deh ya. Saya belum pernah melihat anak koruptor itu jadi soleh dan soleha, kecuali mereka bertobat. Pasti rusak. Kenapa? Kalau orang tuanya aja nggak bertakwa, ya kan, ngasih rizki kepada anak-anak dan keluarganya, itu rizki-rizki yang haram. Tapi anak-anak ustadz, anak-anak kiai, anak-anak ustazah itu punya potensi besar untuk melanjut. Kedua, karena keberkahan dari doa orang tuanya, mereka kembali lagi menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena orang tuanya memastikan rizki yang dimakan oleh anak-anaknya itu rizki yang halalan thayyiban. Jadi tumbuh kebaikan yang banyak dalam diri mereka. Artinya teman-teman semuanya, kenapa Allah menggunakan kata benih tadi? Kenapa Allah menggunakan kata biji? Karena kita sebagai orang tua perlu ilmu untuk menjaga, merawat, dan memelihara tumbuh kembang anak-anak kita sesuai dengan fitrah-fitrahnya mereka sebagai seorang anak, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah berikan rumusnya. Kenapa kita harus memiliki ilmu? Karena kita juga sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, baik kita adalah laki-laki ataupun perempuan, Allah meminta kita untuk memastikan diri kita bertakwa. Mengajak pasangan kita untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baru kita sama-sama dengan pasangan kita mendidik dan mengajar anak-anak kita sehingga mereka tumbuh seperti apa yang Allah inginkan. Apa? Menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Nah, untuk memiliki anak-anak yang qurrata a'yun, tentu kita butuh ilmu, ya kan? Bagaimana dan seperti apa? Tentu yang harus kita tanyakan bukanlah bukanlah sumber ilmu yang lain, ya. Saya mohon izin, saya mengambil literasi dan referensi nggak dari yang lain. Saya hanya mengambil dari Al-Quran dan Sirah, gitu teman-teman semuanya. Jadi saya mohon izin, saya menyampaikan secara komprehensif dari
Al-Quran dan dari sirah. Saya tidak mengambil literasi atau referensi dari hal-hal yang lain atau menggunakan istilah-istilah yang lain. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih cara agar kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita, kasih sayang kita kepada anak-anak kita dengan cara yang benar. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus paham apa sih yang Allah mau dulu tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang pengasuhan dari orang tua kepada anak dan lain sebagainya. Setidaknya pertama kita bisa buka Quran surat ketiga ayat 35 sampai 37, dan yang kedua Quran surat ke-31 ayat 12 sampai ayat ke-19. Ini dulu yang akan kita bahas sedikit pada malam hari ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan rasa sayang kepada anak itu konteksnya kan dialog, ya. Konteksnya adalah sikap, konteksnya adalah akhlak, konteksnya adalah keteladanan bagi mereka. Karena mengungkapkan rasa sayang itu kesalahan kita sebagai orang tua, ya. Kebanyakan di zaman sekarang itu dengan fasilitas, dengan memudahkan mereka, dengan memanjakan mereka dan lain sebagainya. Padahal Islam sudah memberikan aturan-aturannya bahwa di usia 0 sampai 7 tahun jadikan anak-anak kita itu sebagai raja, ya. Kemudian di usia 7 tahun sampai usia 14 tahun jadikan anak-anak kita itu seperti tawanan. Artinya ada reward dan punishment yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sayang, kalau kamu salah, ini hukumannya. Tapi kalau kamu melakukan banyak kebaikan dan kamu punya prestasi itu bisa ditukar dengan hadiah, gitu. Sama diskusi saya sama putri saya, kakak, ayah pemarah enggak? Jawab putri saya apa? Enggak, gitu. Tapi ayah pernah marah? Iya. Lalu saya tanya lagi, kapan ayah itu marah sama kakak? Kalau kakak melakukan kesalahan, ayah pasti marah sama kakak, gitu. Jadi ada dialog yang harus kita lakukan sama anak-anak kita, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena proses dialog itu adalah fitrah anak-anak. Ngobrol, bahasa sederhananya, ya. Sejak kapan mereka sudah berdialog? Sejak usia 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Dalilnya Quran surat ke-7 ayat 172, teman-teman semuanya. Dan ini menjadi sebuah penguat bahwa semua bayi yang ada di dalam kandungan ibunya adalah seorang muslim. Nah, yang kemudian menjadikan dia seperti apa, itu adalah orang tuanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW bahwa orang tuanya lah yang menjadikan mereka Nasrani, Majusi, dan juga Yahudi. Jadi ini dialog antara siapa? Antara anak kita dengan siapa? Dengan Allah. Allah menyampaikan di Quran surat ke-7 ini, ayat 172, Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku yang memberikan rizki bagimu? Aku yang menetapkan kapan kematianmu? Aku yang menetapkan segala takdir-takdir dalam kehidupanmu. Bukankah aku yang juga telah menggariskan semua jalan kehidupanmu? Kapan kamu bahagia? Kapan kamu senang, kapan kamu terluka, kapan kamu menangis, kapan kamu kecewa, dan kapan kamu tertawa. Jawab kita apa? Qalu bala syahidna. Ya Allah, saksikanlah bahwa semua yang kau sampaikan itu adalah benar, dan saksikan aku adalah hambamu. Jadi itu dialog antara Allah, Robnya kita, dengan anak kita saat masih di dalam kandungan istri kita atau di kandungan kita sebagai seorang ibu di usia 14 tahun saat ruh pertama kali ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya ini kan sebuah hikmah pembelajaran besar dari Allah buat kita, bahwa ajarkan anak-anak kalian dengan dialog, ngobrol, dengarkan mereka, jadi pendengar yang baik, gitu kan.
ajak mereka bermain, ya kan? Nggak harus setiap saat, terutama seorang ayah dengan segala kesibukannya, ya kan? Saat ada waktu di dalam rumah, maka bermainlah, tertawalah bersama dengan anak-anak kita. Karena apa? Di dalam Al-Quran, kurang lebih ada sekitar 17 dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. 17 dialog. Yang mana 14-nya adalah antara ayah dengan anak. 2 itu antara antara ibu dengan anaknya. 1 ini belum dijelaskan secara spesifik tentang jenis kelaminnya. Apakah itu laki-laki, apakah itu seorang ibu atau seorang ayah. Cuman fokusnya adalah secara garis besar setidaknya ada 16 dialog antara orang tua dengan anak-anaknya, di mana 14-nya itu adalah kita para ayah, dan 2-nya itu adalah ibu dengan anak-anaknya. Apa hikmah dari Quran ini? Teman-teman semua para ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa kalau seorang ibu dekat dengan anak-anaknya itu biasa, karena mereka lahir dari rahim seorang ibu. Tapi akan sangat istimewa dan luar biasa saat seorang ayah bisa dekat dan mau menghabiskan waktunya bersama dengan anak-anaknya. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala lewat dialog-dialog yang disampaikan oleh seorang ayah ataupun ibu kepada anak-anaknya. Kalau saya menyebutnya dengan kalimat dialog iman antara kita sebagai orang tua dengan anak-anaknya. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan ke sebelah sini sekarang. Ya, tentang tentang ngobrolnya kita dengan anak-anak kita. Nah, kita tarik dulu ke belakang sedikit tentang konsep apa sih yang harus kita miliki sebagai calon orang tua ataupun orang tua yang masih memprogram untuk kelahiran putra-putri selanjutnya. Allah menyampaikan sebuah konsep yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Para ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, Quran surat ketiga, ayat 35 sampai 37. Ini kisah siapa? Ini kisah sepasang suami istri yang saleh dan salehah, yang mendambakan seorang putra yang istrinya selalu berdoa kepada Allah, menyampaikan kepada Allah agar dikaruniakan seorang putra yang saleh sebagai anak yang ditunggu dan diharapkan oleh mereka. Kisahnya siapa? Kisah Imran dengan istrinya yang bernama Hannah. Nama istrinya adalah Hannah. Nah, apa sih yang menjadi menjadi pijakan awal untuk kita mempersiapkan bagaimana dan seperti apa nanti ketika anak-anak kita lahir? Yang pertama, teman-teman semua yang dirahmati Allah, bernazarlah atau punya visi. Nah, kalau di ayat ini, di ayat 35 sampai ayat 37, tepatnya ada di ayat 35, Hannah ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah nanti lahir anak ini adalah anak laki-laki, ya kan? Maka aku akan izinkan dia menjadi penjaga bagi Baitul Maqdis. Artinya begini, kita sebagai seorang ayah dan ibu harus punya visi sebagai orang tua. Punya anak yang banyak itu nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tapi akan menjadi laknat dari Allah ketika anak yang banyak ternyata menjadi fitnah yang kemudian menghadirkan berbagai macam ujian dalam kehidupan kita sebagai orang tua gitu. Jadi teman-teman semuanya harus jelas dulu, jelas mau ngapain nih. Ini anak ada 3, kayak guru kita Ustadz Umar Mita, kalau nggak salah udah 8 ya sekarang kan tuh, Masya Allah luar biasa kan. Sependek yang saya tahu, guru yang saya kenal
dengan jumlah putra-putri yang sangat banyak, ya salah satunya beliau gitu kan. Semoga Allah merahmati beliau dan menjaga putra-putri beliau dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya punya visi. Jadi visi itu bukan cuma ngomongin jumlah, tapi kita ngomongin kualitas. Ini anak kita dengan jumlah sekian, kita mau punya anak berapa? 3, katakan anak 3. Anak pertama jadi ahli Quran, anak kedua jadi ahli hadis, yang ketiga jadi ahli tafsir. Ini surga di dalam rumah. Pertanyaan saya, sudahkah kita membangun itu dalam rumah tangga kita sebagai orang tua? Kalau calon orang tua, pastikan kita punya visi yang jelas. Kalau dia mau menjadi dokter, pastikan dokter yang hafal Quran. Mau jadi arsitek, arsitek yang hafal Al-Quran. Mau menjadi seorang ahli teknik gitu ya, pastikan ahli teknik yang hafal Quran. Sehingga apa? Sehingga ilmu dunianya dia ketika dikombinasikan dengan Al-Quran yang dia pahami, makin cinta dan kuat serta kokoh keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan bentuk kasih sayang kita sama anak-anak kita. Aktualisasi dari bentuk cinta kita kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi pastikan kita punya visi yang jelas sebagai orang tua. Yang kedua, ya, yaitu pastikan memilihkan guru terbaik. Karena ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, saat Hannah istri Imran melahirkan, yaitu seorang putri yang bernama Maryam, ya, itu Imran sudah meninggal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Maryam kecil ini dititipkan kepada Zakaria alaihissalam yang masih bagian kerabat dari Imran. Hannah bukanlah nabi, bukanlah rasul, hanya orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melahirkan seorang wanita yang juga bukan nabi dan bukan rasul. Tapi yang lahir dari rahim seorang Maryam adalah anak yang kemudian menjadi seorang nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini loh teman-teman semuanya. Kita sebagai orang tua mungkin ya dulu dididik sama orang tua kita dengan segala keterbatasannya. Kesolehan kita terbatas, ketakwaan kita terbatas. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak cucu keturunan. Tadi gimana rumusnya? Pada yang sebelumnya, pastikan diri kita bersama dengan pasangan kita satu sama lain saling bahu-membahu agar menjadi sepasang sejoli yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Kalau belum Allah karuniakan pada anak yang pertama, mungkin anak kedua, anak ketiga dan seterusnya, atau mungkin cucu kita. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya begini, visi dalam kehidupan kita harus betul-betul jelas, proposal hidup kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Pastikan saat anak kita sudah lahir, ya kan? Selain kita mendidiknya dengan ilmu, bagaimana cara mendidiknya mereka sebagai ungkapan kasih sayang kita kepada mereka, nanti saya bahas pada bab yang ini. Sekarang saya hanya ingin menyampaikan tentang teknis awalnya dulu. Pastikan ya, selain kita mendidik mereka di dalam rumah, ini adalah pendidikan untuk anak-anak kita di dalam rumah, maka di luar rumah carikan mereka dan berikan mereka guru terbaik. Artinya berarti kaitannya dengan sekolah. Nah, cuman yang jadi PR sekarang adalah instansi sekolah itu banyak yang di belakang layarnya ada nilai bisnisnya, gitu ya. Kalau kita mau jujur sebetulnya pendidikan dan peradaban dalam Islam itu tegak, ya, itu dengan ekonomi dan sosial. Sosialnya dibangun lewat kepedulian lingkungan berbasis wakaf. Ya. Nah, ekonominya itu menopang pendidikan tersebut. Makanya kalau misalkan mau ditanya ya, siapa sih gaji yang paling besar saat Islam itu berada di puncaknya, maka jawabannya guru. Guru itu gajinya salah satu yang mendapatkan kemuliaan dengan diberikan gaji terbesar. Kenapa? Karena mereka
memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak kita. Bukan hanya ilmunya yang diberikan, tapi tenaganya, waktunya, perhatiannya, dan lain sebagainya. Gitu. Maka pastikan kita sudah bisa memberikan sekolah terbaik atau hadirkan guru-guru terbaik untuk mereka. Yang harus kita pahami adalah jangan kita mudah silau dengan yang sifatnya fisik. Apa? Bangunan atau prestasi, sekadar prestasi dunianya. Datang ke sekolah, Bapak, Ibu, saya mau masukin anak saya sekolah di sini. Kira-kira kalau anak saya sekolah di sini, bagaimana sekolah ini dengan prestasinya di luaran, gitu kan? Bagaimana dengan fasilitas pendukung dan lain sebagainya? Itu masih fisik. Ketika datang ke sekolah, tanyakan sama guru-gurunya, bagaimana hafalan Quran anak-anak saya, bagaimana dengan akhlak dari anak-anak saya, dan lain sebagainya. Dan pastikan memilih sekolah juga yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya. Kalau enggak, nah itu kesalahan kita sebagai orang tua. Ngakunya sayang dan cinta sama anak-anak, tapi begitu anaknya sekolah, seolah-olah anak-anaknya itu hanya dititipkan saja kepada sekolah-sekolah, tanpa kita mau ikut andil dalam proses mendidik mereka. Contoh paling sederhana, paling gampang aja, bagi rapot. Bagi rapot yang selalu datang itu adalah seorang ibu, dan ibu. Ayahnya selalu berkelit, sibuklah dan lain sebagainya. Padahal mendidik anak itu bukan hanya tugas ibu, tapi tugas berdua, yaitu seorang ayah dan ibu. Maka sudah sewajarnya hadir, datang, mengambil rapot itu orang tuanya. Di sekolah putri saya, untuk pengambilan rapot itu wajib ayah bundanya datang. Kalau hanya salah satu di antara keduanya, rapotnya diperlihatkan tapi tidak boleh dibawa pulang. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Perkembangan dari anak-anak kita di sekolah itu bisa disampaikan kepada orang tuanya secara langsung. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dirubah, apa yang harus dipertahankan, dan lain sebagainya. Akhirnya tersampaikan, dan seorang ayah, seorang ibu harus tahu itu. Gitu. Kenapa? Karena kita ketika memasukkan ke anak-anak kita ke sekolah itu bukan menitipkan mereka. Karena presentasi waktu anak-anak kita dengan sekolah itu kan sangat terbatas sebetulnya. Hanya dari pagi sampai siang saja. Maka yang poin terbesar itu ada di dalam diri kita sebagai orang tua. Yang nanti setelah poin ketiga saya sampaikan, baru kita bahas tentang itu adalah bentuk ekspresi cintanya kita kepada mereka yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita ketika diamanahi anak-anak, itu kita kembalikan anak-anak itu kepada Allah dalam kondisi bertakwa kepada Allah dan Rasul. Gitu. Jadi yang kedua, carikan guru terbaik, ya. Yang ketiga, ya, yaitu lingkungan terbaik. Lingkungan terbaik itu artinya tempat tinggal kita. Nah, kalau kisah dari ayat yang ini di Quran surat ketiga ayat 37 itu tentang mihrab. Mihrab yang menjadi tempat beribadahnya seorang Maryam yang jauh dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai orang tua punya kewajiban memastikan lingkungan tempat tinggal kita itu kondusif buat anak-anak kita, mereka dalam tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Nggak mungkin kita tinggal di tengah-tengah yang dikelilingi oleh wisma-wisma yang lokalisasi prostitusi di situ menjamur, gitu kan? Karena apa ya? Itu akan menjadikan anak-anak kita ya gak jauh beda nantinya. Khawatirnya itu seperti mereka, gitu. Karena lingkungannya nggak kondusif, teman-teman semuanya. Artinya begini, lingkungan sangat memberikan warna terhadap anak-anak kita. Tumbuh kembangnya dia, fitrahnya dia, keimanannya dia, kesolehannya dia, lisannya dia, perilakunya dia, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari kita ngakunya cinta dan sayang sama anak-anak kita, tapi nyatanya apa? Nyatanya saat mereka masuk sekolah, kita lepas mereka begitu saja. Kita tidak peduli dengan mereka.
tidak peduli dengan tugas mereka, tidak peduli dengan ujian mereka, tidak peduli dengan hafalan mereka, tidak peduli dengan prestasi mereka dan lain sebagainya. Maka ayah bunda semuanya pastikan 3 hal ini, visi jelas sebagai orang tua, kemudian carikan tempat untuk mereka belajar dengan tempat yang memang terbaik dan Allah ridhoi, ya kan? Kemudian yang ketiga, jaga mereka dalam lingkungan tinggal kita. Kalau tidak, takutnya mereka terseret pada arus kemaksiatan yang sangat luar biasa. Maka pastikan ya, kita punya visi yang jelas, anak-anak kita akan seperti apa, jadi apa, bagaimana. Dan pastikan itu punya nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menyekolahkan mereka di tempat yang mahal, tapi ternyata akhlak mereka tidak semahal biaya sekolahnya. Dan juga jangan menyekolahkan di tempat yang gratis, yang ternyata pendidikan agamanya minim ilmunya. Bukankah kita adalah orang tua yang menjadi korban dari rusaknya atau ketidaksempurnaan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini, yang hampir setiap tahun berubah, ya kan? Dan kita nggak mau kan itu berulang kepada anak-anak kita. Maka ayo kita sama-sama menjaga cinta kita kepada anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah, kita mulai dari rumah. Bagaimana dan seperti apa? Yang pertama, kita keluarkan dulu dalilnya Quran surat ke-31, surat Luqman ayatnya 12 sampai ayat ke-19. Ada 3 konsep utama yang Allah ingin ajarkan kepada kita sebagai orang tua, agar itu bisa menjadi pembelajaran buat kita kepada anak-anak kita. Quran surat Luqman ini, Luqman bukanlah seorang nabi, para ayah bunda sekalian. Bukan juga seorang rasul, tapi orang soleh yang kisah hidupnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam Al-Quran agar kita belajar. Kan suka ngeles kan kita, Ustadz itu kan nabi. Ya Allah, ini ada pembelajaran yang beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Kalau ini nggak juga kita bisa ambil pelajaran untuk kita install dalam kehidupan keluarga kita, terus dengan cara apa lagi? Allah harus menghadirkan pembelajaran buat kita agar keluarga kita bisa berkualitas. Tanya sama diri kita sendiri ya. Yang pertama, pendidikan apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka yang merupakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, ajarkan akidah yang benar. Artinya begini, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah menyampaikan tentang pendidikan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Artinya begini, akidah itu berkaitan dengan keimanan, ya. Artinya dengan keimanan. Nah, kita pingin punya anak yang bukan hanya soleh di hadapan mata kita, bukan hanya mereka terlihat beramal soleh dan mereka terlihat melakukan kebaikan saat di depan kita. Tapi yang lebih penting adalah mereka tetap menjaga keimanan mereka saat kita tidak bisa memantau mereka. Gitu. Artinya mengenalkan Allah sebagai zat yang maha melihat, maha menyaksikan, maha menatap, dan lain sebagainya. Saya punya beberapa catatan tentang kisah, ya. Kisah salah satunya seorang Sahal bin Abdullah yang kemudian saat dia masih berusia 3 tahun diajari sebuah zikir yang sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW. Apa zikirnya? Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menatapku. Itu diamalkan setiap hari oleh seorang Sahal bin Abdullah ini sampai dia dewasa. Pertanyaannya sederhana. Ketika anak sejak usia dini, usia 3 tahun sudah mengamalkan Allah bersamaku, Allah menatapku, Allah menyaksikanku, apakah ketika dia tumbuh akan bermaksiat? Jawabannya tidak. Karena dalam jiwanya sudah tumbuh kesadaran bahwa Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menatapku. Itu namanya dialog iman. Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak-anak kita. Sudahkah kita melakukan itu sama anak-anak kita? Ya, itu
Itu PR besar buat kita. Itu PR besar. Kita ngakunya cinta sama anak-anak kita, tapi anak kita hanya dikasih fasilitas, dikasih motor, dipasangin wifi paling cepat, ya kan? Tidak dibatasi penggunaan gadgetnya, ya kan? Hanya diberikan fasilitas-fasilitas, dipercantik anak-anak kita. Apakah itu bentuk sayang kita sama anak-anak kita? Bagaimana kalau besok lusa kita meninggal? Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan kepada Allah? Apakah kita yakin bahwa saat kita melakukan hal-hal yang tersebut tadi saya sebutkan, ketika kita wafat, apakah mereka mau mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Coba tanya sama diri kita. Tidak ada yang lain yang lebih utama untuk kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita kecuali keimanan. Keimanan kepada mereka. Contoh yang lain begini. Ustadz, saya sudah menasehati anak-anak saya, Ustadz, tapi susahnya luar biasa. Oke. Kalau yang muncul adalah kalimat denial seperti itu, saya ingin mengeluarkan sebuah kisah yang sangat luar biasa, ayah bunda sekalian. Ada seorang anak muda di usia kurang lebih sekitar 12-13 tahun, ya, atau mungkin kurang lebih sekitar 10-13 tahun ya usianya. Dia naik unta sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada anak muda ini, bukan anak muda malah, masih kecil, anak-anak, teman-teman semuanya. Kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, ya bunayya ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini panjang. Saya lanjutkan, jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah berada di hadapan. Jagalah Allah dan hanyalah minta kepada Allah, niscaya kau akan dapati Allah akan memberimu, dan lain sebagainya. Siapa dia? Dialah anak muda yang bernama Abdullah ibnu Abbas, yang makamnya ada di kota Taif. Itu kenapa biasanya kalau saya berangkat umroh pasti ke Taif, karena ada nilai parenting yang sangat istimewa di sana. Yang malam ini saya hadirkan spesial buat ayah bunda semua yang pada malam hari ini diberikan kesempatan kita untuk saling bersilaturahmi. Apa nilai parenting? Nasihat sederhana dari Nabi SAW itu merekat kuat di dalam jiwanya, dan yang disampaikan adalah dialog iman dari seorang ayah kepada anak-anak, gitu. Abdullah ibnu Abbas ini adalah keponakan dari sepupu dari Rasulullah SAW. Cuman karena usianya masih sangat kecil saat itu, makanya Rasulullah mengatakan, ya bunayya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, nah Allah pasti akan menjaga. Ini dialog iman, dan itu merekat dalam jiwa seorang Abdullah ibnu Abbas sehingga dia menjadi seorang ahli Quran dan ahli hadis. Ya, bahkan masuk kurang lebih dalam kategori 4 sahabat yang terbanyak dalam merawikan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan saking luar biasanya beliau ketika seorang Umar bin Khattab ada masalah kenegaraan, yang dipanggil itu adalah Ibnu Abbas. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, saking tingginya ilmu beliau, seperti ilmu padi, merunduk yang ada. Apa yang disampaikan beliau, kenapa beliau makamnya di Taif, bukan di bukan di Mekah, bukan di Baqi, bukan di Ma'la dan lain sebagainya. Sebelum saya sampaikan tentang nilai pentingnya, Abdullah ibnu Abbas ini pernah mengatakan bahwa ketika menjelang wafat, dia tidak mau dimakamkan di tanah haram. Kenapa? Karena saya bukanlah termasuk orang-orang yang soleh. Karena tanah haram adalah tanah yang suci, sedangkan saya adalah seorang yang masih banyak dosanya. Itu seorang Abdullah ibnu Abbas, ahli Quran, ahli hadis dan lain sebagainya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan tentang nilai parentingnya adalah kenapa nasihat itu begitu lekat dalam jiwa seorang Abdullah ibnu Abbas, sehingga dia dewasa bahkan sampai meninggal dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli Quran, wawasan keilmuannya luas, ahli hadis dan lain sebagainya. Sederhana jawabannya. Karena bukan yang menyampaikannya adalah Rasulullah. Karena anak kecil ini sangat mengidolakan siapa yang menyampaikan nasihatnya. Jadi
ternyata orang tua itu juga bisa jadi idola buat anak-anaknya. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah menjadi idola untuk anak-anak kita? Sehingga setiap nasihat kita, setiap ajakan kita, setiap larangan kita dikerjakan dan dilakukan oleh anak-anak kita atau oleh pasangan kita dengan sukarela. Kenapa selama ini ajakan, larangan, dan bahkan nasihat yang kita sampaikan belum didengar oleh anak-anak kita, padahal yang kita sampaikan adalah kebenaran? Karena bisa jadi kita bukanlah orang tua idola di dalam hati anak-anak kita. Karena bisa jadi anak-anak kita mengidolakan para artis-artis Korea, opa-opa dari Korea dan lain sebagainya. Aduh, celaka 12. Nauzubillah min dzalik, itu celakanya luar biasa. Celaka 12 itu kan istilahnya orang Betawi ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya nauzubillah itu celaka dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena yang menjadi idola buat anak-anak kita itu bukanlah diri kita sebagai orang tuanya. Maka sudah pasti apapun yang kita tanamkan sebagai orang tua maka akan ditolak sama anak-anak kita. Makanya wajar kalau ternyata selama ini Ustaz susah banget nasihatin anak saya, Ustaz susah banget ngingetin anak saya dan lain sebagainya. Coba cek diri kita sama pasangan kita. Ingatkan rumusnya yang sebelumnya, bahwa kalau kita mau punya anak cucu keturunan yang qurrat ayun, anak-anak yang soleh dan soleha, pastikan kita bersama dengan pasangan kita menjadi pasangan yang bertakwa di sisi Allah. Sehingga nanti terbangun di dalam hubungan kita bersama dengan anak-anak kita, bahwa kita menjadi sosok idola bagi mereka, di dalam hati mereka. Betapa bangganya anak kita menceritakan tentang siapa diri kita, betapa bangganya anak kita ketika melihat kita melakukan suatu kebaikan dan lain sebagainya, dan bahkan mereka berbondong-bondong untuk mengikuti dan menduplikasi apa yang kita lakukan. Itu kan bagian dari menanamkan nilai akidah dalam jiwa anak kita, nilai keimanan kepada anak kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada lagi tentang kisah dari cucunya Rasulullah SAW tentang bagaimana menanamkan keimanan dalam jiwa anak-anak kita. Kisah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasulullah membagikan mengumpulkan sedekah, ya, di Masjid Nabawi, tiba-tiba Hasan itu nyomot makanan dan masuk ke dalam mulutnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Wahai cucuku tercinta, tidaklah engkau tahu bahwa kita, keluarga Nabi, tidak boleh memakan harta sedekah. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Nyolok mulut dari Hasan itu, minta untuk dikeluarkan makanan itu. Itu kan sebuah nilai yang sangat istimewa ya, sebetulnya, yang bisa diajarkan oleh seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya. Tentang nilai apa? Nilai keimanan. Bahwa Allah melihat, Allah menatap, dan Allah menyaksikan segala aktivitas yang kita lakukan. Jadi Nabi itu tidak selalu mengatakan bahwa nak beriman kepada Allah, nak taat kepada Allah. Enggak, Nabi itu kondisional. Ketika bertemu dengan anak-anak itu, Nabi itu betul-betul mengenal karakter dari si lawan bicaranya ini. Bukankah kita juga sudah mengenal siapa anak-anak kita? Harusnya kita lebih cerdas, lebih pandai untuk menempatkan posisi kita saat kita mengingatkan anak-anak kita. Ada satu lagi kisah tentang penanaman nilai iman dalam jiwa anak-anak kita, yaitu kisah dari seorang Jarir bin Abdullah yang dia masuk Islam setelah proses Fathu Mekah. Jadi Jarir ini usia anak-anak, sedang berkumpul sama teman-temannya, ada di tempat yang agak sedikit tinggi, ya katakanlah bukit ya. Saat itu Rasulullah mendatangi mereka yang asik bermain. Karena qadarullah malam itu sedang terang bulan. Ya. Terang bulan, kemudian Nabi duduk bersama dengan mereka. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Apakah kalian senang melihat bulan yang begitu terang bercahaya?
Jawab anak-anak kecil ini apa? Ya Rasulullah, kami sangat senang. Bulannya begitu terang dan cantik. Apa jawab Rasulullah? Kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kalian melihat purnama tersebut, asalkan kalian masuk ke dalam surga. Artinya gini, itu kan menanamkan nilai keimanan kepada anak-anak. Kamu akan mendapatkan kenikmatan tanpa batas menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan kalian masuk ke dalam surga. Maka dalam kepala anak-anak tersebut terrecord bahwa saya harus masuk surga. Maka syarat masuk surga, fokus pada amal soleh dan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan nilai iman. Nilai iman yang terus diajarkan kepada anak-anak lewat lisan-lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Dan banyak kisah yang lainnya, karena waktunya terbatas, saya lanjut ke poin selanjutnya. Setelah menanamkan akidah kepada anak-anak kita, sehingga mereka terjaga bukan di dalam rumah, tapi keluar rumah. Itu kan bentuk ekspresi cinta kita. Bentuk kejujuran cinta kita kepada anak-anak kita. Bentuk kejujuran dari kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena kita nggak mau anak-anak kita kembalikan kepada Allah dalam kondisi bermaksiat dan lain sebagainya. Kita ingin anak-anak kita terjaga dalam fitrah-fitrah keimanannya, maka pastikan kita menanamkan keimanan yang kokoh itu dalam jiwa mereka. Yang kedua, setelah menanamkan akidah yang benar, maka yang kedua, Allah menginginkan kita sebagai orang tua tanamkan ibadah yang benar dalam jiwa mereka. Ibadahnya. Ibadah ini kaitannya adalah sholat. Kenapa sholat? Karena kita juga harus nyampein sama mereka. Sholat itu silaturahminya kita sama Allah, silaturahmi hati. Sholat itu bukan ibadah fisik, tapi ibadah hati kita. Kenapa hati? Kalau hati kita baik, hati kita dekat dengan Allah, saat kita terus mendekatkan diri sama Allah, berarti kita sedang membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, mentazkiyah jiwa kita di hadapan Allah yang maha suci. Maka saat hati kita suci, nanti ucapan kitanya baik, cara berpikir kita baik, kita nggak mungkin ngejek orang, berkata-kata yang baik, sopan kepada siapapun dan lain sebagainya. Itu buah dari ibadah yang benar. Akan muncul yang ketiga, ya, secepat apa? Yaitu akhlak yang terpuji. Ini teman-teman semuanya, ini konsepnya sederhana sebetulnya. Satu surat terdiri dari ayat ke-12 sampai ke ayat 19. Silakan nanti ditafakuri, dibuka mushafnya setelah kajian ini, ya kan? Bagaimana seorang Luqman mengajarkan nilai akidah kepada anak-anaknya. Kata Luqman, wahai anakku, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Artinya apa? Itu kan mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, ingat, Allah selalu melihatmu, menatapmu, menyaksikanmu, dan Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Maka setiap kebaikan yang kamu lakukan, Allah catat sebagai kebaikan dan itu kembali kepadamu. Dan segala kemaksiatan yang kamu lakukan, maka keburukan itu pun akan menjadi dosa yang Allah catat untukmu. Allahu Akbar, ya Allah. Itu cinta, teman-teman semuanya. Itu kenapa Al-Quran membahasakan cinta itu adalah benih. Artinya butuh ilmu untuk merawat, menjaga, dan memelihara. Cinta itu tumbuh sesuai dengan fitrahnya di dalam jiwa anak-anak kita. Apalagi saat kita menanamkan akidah yang benar dalam jiwa mereka, merawat akidahnya lewat ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Sehingga apa? Begini teman-teman semuanya. Karena setiap syariat yang Allah berikan, ya, di dalam di dalam Al-Quran, syariat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu pasti ada goals-nya. Saya sebutkan saja satu, solat itu ada goals-nya. Quran surat ke-29 ayat yang 45. Apa goals-nya? Nah, kamu jaga sholat, Allah jaga kamu setelah sholat dari berbagai macam kemaksiatan. Apa? Fahsya dan munkar. Fahsya itu porno aksi dan pornografi. Artinya apa? Dengan sholat itu karena sadar Allah melihat, imannya sudah tumbuh, dia malu keluar rumah, dia perempuan, tidak menutup auratnya. Itu berarti apa? Sholatnya sudah tertanam di dalam jiwanya dia, dan imannya terpelihara dan terjaga, sehingga akhlaknya yang muncul adalah akhlak Al-Quran.
Bukankah kita menginginkan putra-putri seperti itu? Bukankah kita sangat menginginkan anak-anak yang memiliki kualitas seperti itu? Wasiat terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup pada sharing kita malam hari ini, saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud. Beliau menyampaikan rahimahullah bahwa, saya terjemahkan dengan sederhana ya, ayah bunda sekalian. Kata Ibnu Qayyim, betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anak-anak mereka di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang tua yang mengabaikan anak-anak mereka, bersikap cuek. Mereka fokus hanya kepada kehidupan dunianya saja. Ayah gelap ketemu gelap, ibu menjadi sosialita, nongkrong sono nongkrong sini, sibuk dengan grup-grup di WhatsApp-nya dan lain sebagainya, ya kan? Anaknya manggil 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak langsung digubris dan lain sebagainya, ya kan? Ini fitrah, betul. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ratusan tahun yang lalu ternyata terjadi sekarang. Betapa banyak orang tua yang tidak mengajarkan adab kepada anak-anaknya, betul kan? Itu yang terjadi sekarang. Lihat, anak-anak semakin mahal untuk mengucapkan permisi, maaf, ya kan? Dan kemudian minta tolong dan lain sebagainya. Ulah siapa? Kita orang tua. Kemudian apalagi? Betapa banyak orang tua yang memfasilitasi syahwat atau keinginan dari anak-anaknya yang sebetulnya dirasakan oleh orang tuanya, itu seolah-olah sedang memuliakan anak-anaknya. Padahal mereka sedang menzolimi anak-anaknya. Nah, kamu ranking 1, papa beliin PS5 ya. Lihat orang tua zaman sekarang ngajarin anak-anak yang belum punya kuasa untuk menjaga amanah, apa? Ngajarin mereka bawa motor, celaka di jalan, nangis-nangis kita. Yang disalahin orang lain, nggak mau nyalahin diri kita sendiri. Kejadian kan, wasiat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, diberikan gadget, sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa ibadah, lupa untuk belajar dan lain sebagainya. Bahkan akhirnya apa? Berfantasi dengan kehidupan mereka yang liar. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Di luaran, kalau nggak dihamili, menghamili. Nauzubillah min dzalik. Kita menganggapnya itu sebagai bentuk apresiasi cinta, sayangnya kita, luahan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Padahal sebetulnya kita sedang mempersiapkan anak-anak kita menuju kerusakan dalam kehidupan mereka. Ya Allah ya Karim, gitu. Kemudian saya lanjut ya. Maka hilanglah manfaat yang bisa diambil dari anak-anak kita tersebut di dunia dan di akhirat. Betul kan? Lihat aja kalau sudah rusak kehidupan anak-anak kita. Teman-teman semuanya, saya punya saya punya kisah ini real kehidupan. Ada 7 orang sahabat saya mantan gay yang sudah hijrah dengan izin Allah. Itu masalahnya karena difasilitasi oleh orang tuanya tapi tidak mendapatkan kasih sayang. Saya punya teman-teman di daerah Sulawesi ya, yang awalnya ada sekitar 9 orang, sekarang jadi kurang lebih sekitar 51 orang. Anak pang yang sebadan-badan bertato, yang lubang antingnya lebih besar daripada lubang telinganya, ya. Itu mereka pun jauh-jauh meninggalkan rumahnya karena mereka merasa tidak nyaman dengan kehidupan mereka. Guru kita Ustadz Fatih Karim pasti kenal dengan yang namanya Allahuyyarham Bang Tato, ya. Yang hobinya dulu ketika dalam kemaksiatan gitu kan bisa merobek perut orang dan lain sebagainya. Saya cukup dekat sama beliau dan tahu persis cerita kisah hidup beliau seperti apa. Ya, kita nggak mau anak-anak kita seperti itu, maka berikan kepada mereka, tanamkan nilai-nilai keimanan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, bukan dengan sifatnya dunia. Kemudian apa? Kalau seandainya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita mau mengamati kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, sebabnya adalah ketidakhadiran seorang ayah. Itu closing dari wasiat dari ulama besar Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud. Kalau teman-teman ayah bunda bisa dan ngerti bahasa Arab, cari aja. InsyaAllah kitabnya juga yang bentuk PDF-nya ada di Google, gitu kan. Silakan dibaca, dipelajari, karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat kitab itu hanya dalam waktu 1 hari. Saat
sebagai hadiah atas kelahiran anaknya. Kitabnya itu ratusan halaman. Jadi gabutnya ulama zaman dulu tuh begitu teman-teman semuanya. Gabutnya bukan hangout nggak jelas ya. Gabutnya ulama zaman itu bikin kitab gitu, nggak kayak kita ya. Semoga ini bisa menginspirasi dan menjadi kebaikan untuk kita semuanya, agar kita bisa menjaga tatanan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita satu sama lain untuk mengungkapkan dan meluahkan cinta kasih sayangnya tepat sasaran sesuai dengan fitrahnya, tidak berlebihan, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsu dan syahwat dari anak-anak kita. Di waktu yang sangat terbatas ini, saya menyampaikan tentang konsepnya saja secara garis besar berdasarkan Al-Quran. Saya ngambil dari sirah, saya tidak ngambil dari literasi yang lainnya, karena kita adalah seorang muslim, ya kan, maka kita mengambil dari literasi-literasi yang memang sudah jelas kesahihannya, yaitu dari Al-Quran, dari sunnah, dari sirah nabawiyah, atau dari ulama-ulama yang memang terpercaya secara keilmuannya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.